ini gimana sih cara memulihkan trauma tadi kayak gitu. Kan di Umarama kan kita sering banget caranya itu dengan mengurai. Nah dia kembali bertanya lagi, mengurainya itu seperti apa kayak gitu. Kadang-kadang kita mengalami suatu kejadian yang kita belum menamakan, kita nggak ngerti itu tuh apa, tapi badannya tuh tahu, kok waktu itu nggak enak ya gitu. Tapi itu kan dia udah mengurai ya Mae. Nanti dia bakalan bisa kalau ngadepin lagi tuh bisa nggak sih lepas dari trauma dia masa kecil itu bisa nggak sih? Seni mengurai mengenali diri itu bagian dari proses pemulihan kita sih sebenarnya untuk maju gitu. Ya dan nggak perlu menyalahkan diri. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Bersama saya Ahmad Hadid dan saya ditemani banyak orang ya. Kali ini podcast yang spesial bersama Mae. Mae ini dari NAPISEP ya, National Organization of Asian and Pacific Islander Ending Sexual Violence dari Amerika. Apal ya Mae? Lulus kan? Oke. Kita juga podcast di Tompak Watu ya. Tompak Watu itu satu padepokan tempat belajar masyarakat ya, di Gunung Kidul, tepatnya di Padukuhan Wintaos di Legundi. Oh ya, di Padukuhan Legundi, Kelurahan Girimulyo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, oke. Kita mau ngobrolin apa nih? Aku ya. Bakso Pak. Tadi kan kita udah sempet ngobrolin tentang boundaries tadi kan, batasan. Nah, karena ketidaktahuan tentang batasan tadi itu seringnya ada trauma yang nggak kita sadarin juga gitu. Dan ketika sudah sadar, banyak sekali teman-teman juga yang ini gimana sih cara memulihkan trauma tadi kayak gitu. Kan di Umarama kan kita sering banget caranya itu dengan mengurai. Nah dia kembali bertanya lagi, mengurainya itu seperti apa kayak gitu. Kan yang ada di bayangan mereka kalau misalkan kita mengalami trauma, kita larinya ke psikolog atau yang bisa menyembuhkannya itu kayak gitu. Padahal kan kalau di Umarama itu kan banyak banget dan ya pengetahuan mereka ya ke situ kayak gitu. Mungkin Mae bisa jelasan lebih jauh gitu tentang mengurai tadi. Karena ini ya Mae, kenapa kita Mae? Karena kita juga istilahnya belajar atau ininya kan dari Mae gitu, di NAPISEP lah istilahnya sebagai seorang guru itu untuk menjelaskan ini biar kita semua juga jadi lebih jelas nasab jalur gurunya gitu. Pakai dasar ya. Lampunya kedip-kedip. Enggak, jadi mengurai itu kan sebetulnya proses melihat ke dalam ya. Jadi nanya sama diri sendiri gitu. Ini gampangnya gini deh. Kan kita mulai mengenali tubuh ya, badan kita sendiri. Enggak usah yang ruwet-ruwet seksualitas dulu deh. Reaksi kita terhadap suatu keadaan atau di lingkungan gitu. Jadi misalnya pernah nggak masuk ke dalam suatu ruangan meeting apa gimana, terus badannya tuh gitu kayak kenceng gitu. Nah itu aja dilihat dulu, badan kita itu rileks apa jadi tegang gitu loh. Kalau tegang, terus kita nanya, kenapa ya badan saya tegang? Berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Apa kita sadar atau enggak? Itu ada yang tidak nyaman. Nah, kalau kita tahu, ya misalnya, oh iya ini karena misalnya akan ada rapat yang penting yang saya nggak suka, atau ada orang yang saya nggak suka gitu kan, yang malas ngomong, itu udah tahu. Tapi ada juga mungkin yang kita nggak tahu kenapa masuk dalam ruangan itu energinya tuh udah nggak enak gitu loh. Jadi biasanya kalau kayak gitu, oh badan saya bereaksi gini, kenapa ya? Itu tunggu aja sampai nanti masuk, lihat nanti ada apa gitu. Nah kalau misalnya masuk Tompak Watu ya, kalau masuk itu di situ tuh di mana? Di tempat meeting di bawah itu, orang kan semua gegoleran ya, gitu loh.
itu kan berarti relax gitu loh. Jadi berarti orang merasa aman dan nyaman gitu aja. Itu ukuran pertama tuh mengenali bagaimana kita bereaksi gitu. Terus kalau ngomong sama orang juga gimana gitu loh. Misalnya saya ngomong sama orang yang nggak, sama ibu-ibu aja kemarin gitu. Itu kan kerasa ada yang rata-rata sih terbuka ya semua. Kemarin nggak ada yang gitu. Tapi kan kadang-kadang kita ketemu orang ada yang kayak narik diri gitu loh, dia nutup gitu, itu kan kerasa gitu. Nah, ditesnya dari situ. Terus kalau mengurai ke dalam diri sendiri, kadang-kadang kita mengalami suatu kejadian yang kita belum menamakan, kita nggak ngerti itu tuh apa, tapi badannya tuh tahu, kok waktu itu nggak enak ya gitu. Tapi berbagai alasan, kadang-kadang kita singkirin, enggak lah, mungkin nggak apa-apa gitu, tapi kayak gantung di sini gitu. Nah, yang kecil-kecil tapi banyak itu ditanyain lagi ke kita sendiri, kenapa ya waktu itu saya nggak enak ya, kayak gitu. Itu sebetulnya tuh mengurai. Misalnya gini aja, kamu kan waktu itu jalan berkilo-kilometer itu kan ya. Iya. Nah itu bisa ditanya lagi, kenapa ya saya jalan berkilo-kilometer itu, kenapa? Meskipun mungkin pada waktu jalan itu, enggak, saya cuma kepengen jalan. Tapi sebenarnya enggak, ada sebabnya karena yang membuat kamu melakukan itu, gitu loh. Jadi kembali lagi ditanya, saya tuh dulu melakukan ini kenapa? Atau saya meresponnya ini gini kenapa? Kenapa saya marah? Misalnya meresponnya dengan kemarahan. Itu apakah salah orang itu, jadi saya marah, apa sebetulnya saya yang salah gitu, saya harusnya merespon dengan cara lain. Atau mungkin saya marah karena trauma saya sendiri ya. Contohnya misalnya gini, saya ketemu orang, terus saya nanya apa nggak dijawabin, sayanya marah, dianya sih nggak apa-apa gitu. Nah, sayanya marah, kenapa sih kok kamu nggak jawabin gitu loh? Ya mungkin sibuk. Sebetulnya saya nggak perlu marah, tapi saya mempunyai trauma bahwa saya pernah nggak diajak omong, gitu loh. Jadi waktu ada orang yang nggak ngajak omong, ketrigger kan? Nah, padahal ini udah beda cuaca nih, udah beda orang. Ke bawah-bawah. Tapi ke bawah-bawah. Nah, seringnya itu begitu. Jadi kalau kita tidak lihat lagi kenapa, tidak diurai, nanti ke bawah ke depan itu ya kayak digendongin aja tuh yang masa-masa kejadian masa lalunya itu. Jadi misalnya ada rasa tidak nyaman, dia bilang, kenapa ya waktu itu aku begitu gitu loh? Kenapa ya saya marah? Kenapa ya saya nggak nolak? Kenapa ya saya begini? Itu ditanya lagi. Itu sih sebetulnya mengurai itu. Itu sebenarnya hal kecil yang nggak pernah kita lakukan ya. Maksudnya sebenarnya tuh gampang, tapi tuh jarang banget. Malah kalau misalkan ada kejadian apa gitu, terus kita ngerasa kayak nggak enak, udahlah kayak Mae tadi, udahlah ditinggal aja kayak gitu. Padahal itu masih ngikutin kita kayak gitu. Dan ketika kejadian lagi itu mungkin akan jadi bom waktu yang kita nggak tahu gitu. Itu sih. Iya. Tadi kayak terbuka banget ya. Terbuka banget, bener. Kadang-kadang kayak mungkin kayak tadi nyambung ke Encop soal karena tidak pernah tadi melakukan proses mengidentifikasi, mengenali tadi gitu tuh diri kita sendiri tentang pengalaman-pengalaman itu, akhirnya kayak ditumpuk-tumpuk tuh gitu. Kayak ditumpuk-tumpuk dari kecil sampai besar, atau bahkan kayak berulang-ulang gitu tuh, berulang-ulang yang itu ditumpuk, akhirnya di satu titik jadi bom waktu yang kemudian ya menghancurkan diri sendiri gitu tuh, menghancurkan diri sendiri. Makanya proses mengenali diri itu kayak menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, agar kita juga tidak terus membawa. Dan juga bisa misalnya ada pasangannya atau ada temennya gitu ya, itu bisa membantu sebetulnya. Aku ambil contoh Asih ya. Asih pernah cerita tentang tantrum ya, gitu ya. Betul banget. Wah, itu luar biasa banget prosesnya, itu berpuluh-puluh tahun. Ya, jadi
Jadi misalnya Asi pada waktu itu tuh ada tantrum gitu. Terus kita waktu itu kita gali ya kenapa tantrumnya gitu. Jadi sebagai anak yang nomor 11 ya. Nomor 10. Nomor 10 gitu, itu enggak mendapat cukup perhatian gitu ya misalnya nih. Nah, cara salah satunya itu tantrum supaya mendapat perhatian. Tantrum itu sebetulnya crying for help, mau minta tolong gitu. Nah, sekarang pasangannya itu aku bilang, kalau dia tantrum, dipelukin aja. Orang yang diminta itu perhatian, bukannya dia tuh gimana gitu loh. Karena ada keterkaitannya dengan yang masa lalu itu gitu loh. Jadi waktu udah nemuin kenapanya, kedepannya tuh lebih gampang karena kamu bisa mengidentifikasikan, oh saya tuh kayak gini Karena ini gitu loh. Iya. dan lebih ringan loh, dan lebih ringan ya. Aku terima kasih Mae juga membantu itu juga pasanganku ya, dan itu apa ya, ini sebagai satu contoh aja, itu proses yang puluhan tahun ya, aku bilang puluhan tahun, setelah berarti mungkin kurang lebih setelah 30 tahunan baru kemudian saya paham, saya mengenali bahwa mengidentifikasi tadi bahwa ternyata tantrumku gitu tuh, tantrum lewat marah, lewat nangis, lewat segala macam, itu adalah bagian dari pengalamanku di waktu kecil itu gitu. Itu dan itu penting banget di proses mengurai itu gitu. Seni mengurai, mengenali diri itu bagian dari proses pemulihan kita sih sebenarnya untuk maju gitu. Ya, dan nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Betul. Ya, karena pada saat itu yang kamu tahu tuh itu gitu loh. Iya. Nah, waktu udah mulai diurai kan udah mulai berubah gitu kan. Ya udah, yang itu sekarang tahu kalau saya sekarang mungkin udah mulai ngerti tanda-tandanya kalau udah kepengen tantrum nih. Saya udah bisa awe-awe di kesebelah sananya, ini aku kesel loh gitu loh. Iya. Jadi udah bisa nggak langsung meledak gitu loh. Ada proses, ada prosesnya. ada respon yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang kalau aku sekarang mencoba mengenali itu, kalau misalnya nggak ngomong ke pasangan, udah mengenali cara lain. Cara lain bagaimana saya mengeluarkan emosi itu, memprosesnya, mengeluarkan dan memproses emosi itu ke apa gitu tuh. Dan itu menurutku jauh lebih sehat tanpa harus ke psikolog ya. Apalagi mungkin juga teman-teman sobat Rama di sana akses untuk ke psikolog kan tidak semua orang gitu. Ternyata ketika kita mulai belajar mengurai tadi yang sudah dijelaskan sama Mai, itu akan membantu diri kita mulai mulai pulih ya gitu, dan menerima diri kita sepenuh hati sih sebenarnya gitu. Iya. Ada sih waktu jadi itu di situ ada kumpulan lagi kumpul buat baca buku gitu. Nah di situ tuh ada permainan. Nah pas permainan itu dia tuh jadi ketua. Nah pas jadi ketua kan ada ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah si kelompok kedua sama kelompok ketiga ini berhasil. Nah si kelompok 1 sama sekali nggak punya dia tuh nggak punya poin sama sekali, 0 kan. Terus tiba-tiba teman-temannya tuh pada kayak nyurakin gitu loh Bu, nyurakin tuh ngomong kayak bahagia semua, pada ngejek semua, terus kayak bahagia banget karena si kelompok 1 ini kalah, terus yang lainnya ada yang bilang blow on banget sih nggak bisa jawab gitu kan. Terus ada sentilan-sentilan yang menurut mereka itu hanya candaan, tapi bagi si ketua ini dia tuh langsungnya diem, murung, kayak nutup diri, terus tuh kayak tegang gitu loh. Nah terus dia juga kayak mau nangis tapi ketahan gitu kan, nggak enak ya. Aku nanya, kamu kenapa? Kata aku tuh diem aja. Pas udah pulang dia tiba-tiba beli buku yang isinya tuh yang buat diri dia tuh, ningkatin value diri dia gitu. Beli bukunya banyak, terus aku tanya, kamu kenapa tiba-tiba beli buku ini? Aku keinget gitu, dia tuh belum pernah yang namanya jadi ketua kelompok atau permainan-permainan di situ, terus belum pernah ngerasain yang namanya kalah. Ternyata kekalahan itu menyakitkan, kata dia tuh. Kekalahan itu sangat menyakitkan, dan aku baru tahu, kata dia bahkan saat ada keluarga yang kalah dalam perlombaan, dia
bisa nasehatin, ya namanya aja permainan, kalau permainan ada menang ada kalah gitu kata dia. Dan ternyata pas dia ngalamin sendiri susah. ternyata itu memalukan, dan Iya. itu tuh kayak apa ya, ngingetin dia dulu sering diomong blow on apa gitu tuh. Terus kataku sabar kataku. Dia beli buku banyak, habis berapa 300-an lah. Dan menurutku itu ketika nanti itu kan dia udah mengurai ya Mae. Nanti dia bakalan bisa apa namanya, kalau ngadepin lagi tuh bisa nggak sih lepas dari trauma dia masa kecil itu, bisa nggak sih? Tergantung ya, kalau saya rasa tuh, kalau saya sendiri gitu nggak sekali nyoba terus sekali jadi itu enggak gitu loh. Kadang-kadang terus terang aja sih, saya ada satu hal-hal yang selalu trigger gitu bikin saya marah. Iya. Meskipun udah bilang, Nina jangan marah gitu loh, Iya. percuma energi kamu kebuang-buang bocor gitu kan, tetap aja marah sampai sekarang, tetap aja marah gitu. Jadi emang ada hal-hal yang kita bisa atasi, ada hal-hal yang memang nggak lulus-lulus ujiannya gitu loh. Terus aja sepanjang hidup. Iya sih. Kalau pengalaman aku sendiri tentang mengurai diri itu, aku lebih senang saat aku di ruang yang private, yang nyaman, yang intim buat diriku sendiri tuh, Mai. Jadi aku nggak bisa kalau setiap lagi kejadian, peristiwanya terjadi, misalkan ada body shaming, terus yang mengganggu pikiran saya gitu, atau perkataan teman-teman yang lain men-trigger saya agak ini dulu, menunda tuh, Mai. Oh, ini apa maksudnya? Kok aku nggak enak ya, nggak nyaman ya. Nah, aku nggak bisa mengurai di situ, tapi aku lebih memilih untuk menunda. Terus aku memilih ke tempat yang lebih sepi, yang bisa merenungkan diri gitu, Mai. Nah, itu baru aku bisa mengurai di situ. Jadi ruang nyaman itu penting bagi aku untuk mengurai, ini tuh apa yang terjadi bagi aku sebelum aku bersikap gitu kan. Aku pernah sama istri itu tiba-tiba kalau istri nanya, istri bawel itu palanya pusing, Mai. Oh, aku bisa pusing ya, padahal istri cuman nanya, kamu lagi di mana, kamu lagi apa, makan belum, kayak gitu, Mai, lewat WA tuh ya. Tapi aku seringkali jengkel gitu. Aku kemudian mengurai itu, ternyata dulu tuh aku sering kalau main sering dipanggil sama orang tua dan sering untuk bantu-bantu kerjaan. Jadi waktu mainku itu berkurang gitu, Mai. Jadi lagi main, ada di sini. Nah, kalau istri aku tening WA kayak gitu langsung, oh itu Gitu, ya. iya. Tapi itu lama banget mengurai seperti itu tuh, Mai. Mengetahui itu tuh lapisannya mungkin ini ya, mungkin sangat tebal gitu kan, Karena dari mungkin pertanyaannya sama, kamu di mana? iya gitu, Mai. Dulu kamu di mana, orang tuanya nanya, sekarang istrinya nanya kamu di mana di gitu kan. mana? Langsung balik tuh itu yang jalur kamu di mananya tuh. Langsung Iya. teng balik. Benar. Tapi itu sebelum aku memahami itu selalu jadi bahan konflik relasi antara aku dan istriku, Mai. Jadi sangat penting untuk mengurai ini agar kita tidak spontan memberikan respon gitu, nggak responsif, nggak agresif bereaksi gitu, ya. nggak bereaksi. Nggak bereaksi tapi merespon. Iya, tapi merespon dengan Menunda. Iya, itu menunda itu sih, Mai. Jadi kalau udah ngerti ya, jadi sekarang ngambil contoh yang tadi Hadid share gitu. Kan udah ngerti ini asal usulnya si kamu di mananya itu dari sana. Jadi waktu nanti istrimu nanya kamu di mana, itu kepalanya terus mikir ini bukan orang tuaku yang waktu dulu gitu loh. Jadi jadi mengingatkan lagi bahwa ini tuh bukan yang dulu gitu loh. Ini sekarang ini pertanyaan dari orang yang care karena mau nanyain kamu tuh keadaannya bagaimana, kamu udah makan atau belum atau gitu. Iya. Ya, Mai, benar kayak gitu. Obrolan seni. Sepele ya, tapi Iya. Iya, itu sesuatu yang mungkin kelihatan kecil sederhana, tetapi ternyata itu mempengaruhi energi dan kesehatan kita sendiri gitu tuh, soal kebahagiaan, soal bahkan juga fokus kita kadang-kadang gitu, jadi mendistrak kita jadinya lagi gara-gara celenungan WA itu jadi dia Buyar semua itu. Yang kadang-kadang juga misalnya kalau aku nanya, orang ngomongnya,
kamu tuh istirahat gitu. Wah, kalau ada orang ngomong kamu tuh istirahat udah main gua lempar gitu loh. Apa namanya? Ya, maafkan aku. Mae istirahat, Mae. Karena kayak adikku tuh misalnya gitu suka ngomong, kamu istirahat jangan kerja keras gini. Terus di kepalaku tuh udah jawabannya udah beribu-ribu jawaban di sini gitu. Padahal maksudnya orang itu kan maksudnya baik gitu loh. Tapi di kepalaku tuh kayak defensif gitu loh. Nah, aku harus mempertanyakan defensifnya itu kenapa gitu loh. Jadi kalau buat aku kalau aku nggak kerja, ini yang harus dibayar berentet, ini yang mau bayar siapa? Kalau di kepala aku kan gitu, gitu loh. Dan memang sekarang kerjaan lagi sibuk, ya udah emang harus dikerjain karena nggak ada orang lain lagi yang harus ngerjain gitu loh. Jadi waktu orang nak bilang istirahat dong jangan gini-gini tuh di kepala aku tuh, wih gue mesti bayar ini, gue mesti bayar ini, caranya gimana gitu. Jadi akunya tuh defensif karena itu. Nah aku harus nanya lagi, kenapa aku harus defensif gitu loh. Jadi digali lagi lebih jauh lagi. Kenapa aku defensif? Orang nanyanya maksudnya baik. Ya kamu nggak usah marah lah gitu loh. Jadi aku harus nanya, itu trigger itu dari mana datangnya? Oke, teman-teman, itu obrolan kita tentang apa mengurai diri ya. Seni mengurai diri. Itu ya. Tanyain ke diri sendiri Ya, lagi. tanyain ke diri sendiri lagi. Baik teman-teman, mungkin sekian podcast dari kami. Jangan lupa komen, share, dan subscribe YouTube kami. Dan teman-teman juga bisa dengarkan podcast kami di Spotify ya, yaitu podcast Rama. Dan teman-teman juga bisa, satu lagi nih ya, pesennya satu lagi. Bisa beli koleksi buku-buku kami di mana, Cop? Umah Ramah Store. Ya, terima kasih. Bye-bye.